Saya gimana nggak bingung, nggak panik ya ayah. Saya tuh seorang diri ya. Terus anak kejang-kejang, panas, nggak mau makan, nggak mau minum. Mana saya nggak tahu harus gimana gitu. Saya saking paniknya malah ya pokoknya kalau nggak tahu gitu. Saya bingung waktu itu. Terus untuk bekal besok ada, Bu? Alhamdulillah ada Berapa? 5.000. Besoknya lagi? Nggak ada. Terus gimana itu, Bu? Nggak ada. Ya paling saya mau pinjam ke tetangga gitu. Atau gimana baiknya gitu biar putri saya pas dibawa gitu buat bekal. Nah, Alhamdulillah ini ada rezeki dari Tuan Abdul Razak Malaysia untuk dibagikan ke ibu tunggal katanya. Mohon diterima ya, Bu ya. ya Allah, terima kasih Tuhan. Ini uang udah saya terima. Mudah-mudahan kebaikan Tuhan dibalas sama Allah yang Maha Kuasa berlipat-lipat ganda. Amin Amin ya ya Allah Allah ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi ya di Vlog Siapa Desa Indonesia. Nah di konten hari ini merupakan kelanjutan dari konten yang sebelumnya. Ibu Heni menceritakan kepahitan hidupnya dan mungkin anak-anaknya pun sekolah yang jarang bekal. Nah mungkin kita langsung aja akan tanya Ibu Heninya teman-teman. Nah Bu, Ya, jadi gimana Bu kelanjutannya Bu itu? jadi begini ya, ya. Jadi kehidupan saya tuh semakin terpuruk gitu. Apalagi anak-anak kalau lagi sakit. Sedangkan saya tuh nggak bisa kerja gitu. Saya udah coba sama orang tua saya, udah mau nitipin anak gitu karena saya saking paniknya, saking kecewanya sama bapaknya ini anak-anak gitu. Udah saya aja yang mau kerja gitu buat hidupin kedua putri saya karena saya kerja di sini nanam tanaman ya mungkin karena musim kemarau gitu jadi enggak hasil terus gitu. Saya tuh pengen sukses seperti orang-orang gitu, pengen bahagiain putri-putri saya, tapi saya tuh nggak berdaya. Bukannya saya tuh pemalas atau pengennya dikasih terus sama orang gitu, tapi apalah daya, saya tuh nggak bisa apa-apa. Sempet waktu kemarin saya udah ngomong sama orang tua saya ya, udah saya mau nitip anak aja saya mau kerja gitu, tapi orang tua saya nggak sanggup katanya gitu karena mungkin karena kerjaannya gitu atau ini sama anaknya juga kan masih kecil jadi masih belum siap gitu untuk ditinggal sama saya. Saya sakit sekali gitu waktu pas minta-minta sama orang-orang pinjaman uang gitu buat keperluan anak-anak, sampai-sampai saya tuh kayak pengemis gitu, sampai nggak bisa nahan diri, nggak ada rasa malu lagi gitu karena saking butuhnya itu uang. Tapi saya tuh nggak bisa berbuat apa-apa juga sih ya. Terus sampai sekarang mungkin Ibu ada pikiran nggak buat pengen kerja gitu? Ibu ada pikiran buat kerja kapan Bu? Saya selalu kalau pikiran buat kerja sih semangat gitu, tapi itulah saya bingung jadi nggak ada yang ngomong ini anak-anak saya gitu. Dan saya pikir masa sih saya harus begini terus gitu, saya tuh pengen berubah gitu. Nasib saya tuh nggak mau begini terus, nyusahin orang, minta-minta sama orang gitu. Terus apalagi saya mengemis-ngemis sama mantan suami saya buat anaknya, sama sekali nggak dikasih, bahkan saya tuh nggak dihirauin gitu. Saya tuh sakit banget, kayak saya tuh
sudah enggak itu lagi gitu, sudah nggak berdaya gitu. Padahal saya tuh dalam hati saya semangat gitu buat kerja, tapi saya bingung nggak ada yang pegang anak gitu. Berarti ibu itu sekarang udah ada kemauan untuk bekerja ya Bu ya. Iya, Cuman ibu bingung siapa yang mau menjaga anak ibu, seperti itu mungkin. iya betul. Di April. Di April siap kalau misalkan ibu bekerja. Nanti di April tinggal sama siapa? Hmm? Sama siapa? Hmm? Di April? Nenek? Hmm? Nggak Dia tahu. kadang kalau ditanya sama saya kadang siap ditinggal, tapi bingung katanya mah mau diem sama siapa, sama bapak nggak mau katanya. Dulu aja saya ditelantarin nggak diurusin katanya, apalagi sekarang kan lagi sekolah katanya gitu. Terus sama nenek jauh lagi katanya, kalau mau sekolah harus pagi-pagi banget mungkin kalau berangkat. Terus kasihan lagi katanya si Dede Dais nanti nggak ada yang ngurusin katanya gitu. Jadi pikirannya itu mungkin karena melihat keadaan jadi dewasa gitu ayah. Ya. Jadi pikirannya itu seperti orang dewasa gitu. Di April. Iya. Kalau misalkan ibu nggak kerja ya, mungkin di April nanti mau dari mana jajan gitu kan. Sedangkan sekarang juga untuk sekolah di April jarang bekal ya. Gimana itu? Kenapa di April bisa siap ibu bekerja gitu? Karena apa? Karena keadaan. Seperti itu ya. Bu, itu Ya. di April kalau misalkan bekal ke sekolah gimana sekarang? Jujur aja ya ayah, kalau buat besok masih ada 5.000, tapi buat selanjutnya nggak ada. Terus kalau misalkan nggak ada teh, ibu Heni bisa berbuat apa itu untuk ada gitu? Ya paling kalau itu kepepet-pepet banget saya paling kasih minta pinjaman gitu. Karena saya nggak tega banget gitu kalau sampai anak nggak bawa sama sekali gitu. Apalagi di sana kan yang dagangnya bukan satu orang. Terus melihat teman-temannya jajan, masa putri saya mau diem aja gitu. Suka bekal nasi berat enggak? Iya, paling kalau itu saya pasti setiap hari bekal nasi buat makan. Udah dikasih makan yang kenyang dua-duanya gitu, biar nggak terus rewel gitu minta uang, minta jajan. Katanya di April itu sakit kejang-kejang ya Bu ya? Iya, Itu akibat apa Bu? panas. Karena panasnya itu kayak gimana gitu. Sampai-sampai Bisa saya juga diceritakan pakai. nggak awalnya? Kenapa awalnya? Ya awalnya pas siang-siang gitu, pas saya suruh mandi ya. Pas duhur itu kan biasa mandi gitu Ya, ya. Cepat deh mandi gitu, nggak mau gitu. Lo kenapa kok nggak mau gitu, kamu nakal. Sampai saya marahin gitu ya, dia tetap ngotot nggak mau gitu. Pas jam 2 gitu ya, ya udah nanti mama bikin air panas kalau nggak mau karena dingin gitu alasannya gitu iya. ya, kalau angin waktu itu kenceng banget gitu ya. Ya udah nanti bikin air panas ya gitu, mama mau cari rumput dulu buat marmut gitu ya. Terus tapi pas saya pegang ya kan dia kan malah tiduran gitu ayah. Kok heran gitu, kok anak siang-siang gini kok biasanya disuruh malah bandel banget nggak mau gitu ya, tapi ini kalau malah tiduran gitu. Kenapa kok malah tiduran gitu? Ini katanya kepala sakit banget, katanya badan semuanya sakit gitu. Kenapa? Nggak tahu. Pas saya pegang, ya Allah, badannya panas banget gitu. Kayak di open aja gitu. Sampai-sampai apa itu selimut itu ditutupin sampai panas banget gitu. Terus saya tuh nggak minta bantuan tetangga atau yang lain gitu. Karena saya juga bingung gitu. Terus pas malamnya ya kayak menggigil gitu sampai badannya itu menggigil
kayak kedinginan tapi panas gitu ayah. Terus saya tuh panik banget gitu, mau teriak-teriak ke tetangga, ya nggak mungkin kedengaran, mana ini yang kecil nangis lagi, mana yang ini nggak bisa tidur. Terus saya waktu pas jam 12 mungkin ya, karena dia tuh lagi maghrib tuh, masih mending gitu, belum belum terlalu gitu, belum terlalu. Saya tuh kasih obat kontraksin, saya ngambil dulu ya, ya udah minum dulu kontraksin gitu, dikasih 2 ya, terus agak mendingan gitu ayah. Tapi tiba-tiba gitu jam 12 mana panas lagi badannya, terus saya tuh bingung harus gimana gitu. Ya Allah, saya tuh siapin buat ngompres gitu ya, apa aja gitu saya lakuin, dibalur sama bawang lah ini itu gitu aja biar badannya tuh dingin gitu. Tapi enggak, sampai 3 hari, sampai ke 4 hari, ke 5 harinya sama sekali itu enggak turun-turun itu panas tuh, padahal obat tuh selalu saya kasih 2 biji gitu, tapi enggak turun-turun itu panas. Saya tuh bingung gitu, udah saya lari ke bapaknya gitu mau diperiksa, tapi yang enggak hasil. Terus saya pulang lagi. Nggak hasil itu nggak dikasih Iya, uang. karena nggak dikasih. Terus saya pulang lagi ke sini. Kalau ojek sih pastikan harus dibayar gitu ya. Ya udah saya minta tempo gitu sama ojek tuh nanti gitu. Kalau saya punya dikasih gitu. Ya udah si Mang ojeknya baik gitu. Ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Terus saya kasih pinjaman sama tetangga gitu, sama masih saudara lah, sama bibi gitu, dikasih 200 gitu. Terus udah gitu saya periksa jam 5, dikasih ongkos yang Mang ojek itu. Terus alhamdulillah ya, waktu malamnya alhamdulillah agak dinginan gitu, agak turun mungkin dinginnya. Dan saya pikiran juga agak mulai itu gitu apa, tenang gitu. Iya, karena ya gimana, nggak bingung, nggak panik ya ayah. Saya tuh seorang diri ya, terus anak kejam-kejam panas, nggak mau makan, nggak mau minum, mana saya nggak tahu harus gimana gitu. Saya saking paniknya malah ya pokoknya kalau nggak tahu gitu, saya bingung waktu itu. Dan sekarang mungkin alhamdulillah ya udah sembuh ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Kalau sembuh total sih belum gitu, karena masih badannya itu masih lemes-lemes gitu kan. Tapi tadi pagi sekolah. Alhamdulillah udah jalan 4 hari ya. Sekolah itu. Soalnya pelajaran ketinggalan tuh, saya pas bilang ke ibu guru, ibu gurunya malah ngomong gini, kenapa katanya kalau sakit tuh nggak ada ngabarin, katanya nggak WA ini itu katanya. Saya nggak punya HP Bu gitu, tolong usahain katanya harus punya HP, karena pelajaran semua sekarang harus dilewatin ke WA katanya gitu. Terus kalau nggak masuk sekolah ngabarin lewat WA, terus kalau ada pelajaran katanya dimasukin ke grup katanya. Ya mau gimana lagi Bu, saya cuma bisa pasrah, saya nggak punya HP kata saya gitu. Ya mau gimana lagi, masa bapaknya ya, katanya nggak merjuangin katanya. Yang sabar ya Bu ya. Iya. Ya sekarang mah mendingan Ibu cari ke sana dan gimana nih, mau gimana gitu kan. Masa nggak ada hak buat anak gitu. Kasihan soalnya si April mungkin belajar pun terhalangi ya Bu ya. Iya. Ya mau gimana lagi gitu ya Bu ya. Yang sabar aja intinya mah ya Bu ya. Jangan lupa berdoa, sholatnya jangan ditinggalin ya Bu ya. Iya. Iya. Bu, ya. Alhamdulillah ini ada rezeki dari Tuan Abdul Razak Malaysia untuk dibagikan ke ibu tunggal katanya. Mohon diterima ya Bu ya. Ya Allah, terima kasih Tuhan, ini uang udah saya terima, mudah-mudahan kebaikan Tuhan dibalas sama Allah yang Maha Kuasa berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, itu uang dari Tuan Abdul Razak Malaysia, katanya suruh dibagikan ke ibu tunggal dan anak yatim ya Bu ya. Ya. Tadinya anak-anak ibu mau saya kasih, cuman amanah dari sananya itu untuk anak yatim.
kan April sama anak ibu bukan anak yatim gitu ya Iya, Bu ya. bukan. Nggak Iya. ada bapaknya gitu. Kalau ibu kan ibu tunggal. Iya. Iya, jadi mungkin ke ibunya. Mohon maaf juga ini di videokan bukannya saya ria atau gimana. Soalnya ini uang amanah. Iya Iya, Bu ya. iya, betul. Iya. Bu, Iya. mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Mohon maaf bila ada ucap kata yang kurang berkenan di hati ibu ya Bu ya. Saya mungkin karena ini waktu sudah sore mau pamit ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, mungkin segitu aja dulu ya untuk video kali ini di Ibu Heni. Mohon maaf bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan dari teman-teman semuanya. Ternyata Ibu Heni makin kesini makin sulit ya hidupnya, kasihan sekali teman-teman. Nah mungkin segitu aja dulu. Mohon maaf bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan dari teman-teman semuanya. Saya Muhammad Gu Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.